Hai teman-teman, aku Revel Trio. Makasih ya karena selalu support channel ini. Untuk cerita kali ini adalah drama remake dari drama pertamaku yang berjudul Hijrah Cinta. Kolaborasi dengan Kak Ai Reni. Selamat menonton dan semoga suka. Ai, aku minta maaf. Aku harus tinggalin kamu untuk menimba ilmu agama di pondok. Aku mengerti, Rev. Insya Allah, setelah 3 tahun selesai menimba ilmu, kita bertemu lagi untuk hubungan yang halal di jalan Allah. Amin, insya Allah. Tapi jangan pernah lupain aku ya. Kamu baik-baik di sana. Aku gak akan lupain kamu, karena aku sayang sama kamu. Oh iya, ini aku titipkan sesuatu buat kamu. Sebagai tanda janji kita. Sebenarnya, aku berat melepas kepergian dia. Apakah dia benar-benar gak akan lupain aku? Jujur, aku takut kehilangan dia. Selamat tinggal, Ai. Tunggu aku pulang ya. Karena jodoh di tanganmu ya Allah, bukan sekadar ingin hatiku. Kau yang maha tahu waktu yang paling indah untuk pertemukan aku dan dia. 3 tahun berlalu, akhirnya aku pulang ke kampung halamanku. Nak, maafin ibu. Sepertinya ibu gak bisa nemenin kamu lagi. Apa maksud ibu? Bukannya ibu bilang udah baikan ya seminggu lalu? Maaf, ibu bohong sama kamu, nak. Ibu cuma gak mau jadi beban kamu. Ibu bukan beban buat aku. Aku cuma punya ibu seorang di dunia ini. Ibu sudah tidak kuat lagi, nak. Kamu jaga diri baik-baik ya. Enggak, Bu. Ibu gak boleh kemana-mana. Jangan tinggalin aku sendiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa ibu tinggalin aku? Ya Allah, sudah 4 tahun berlalu. Pertemukan hamba dengan Rev. Hamba sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi, total semuanya berapa, Mas? Semuanya jadi 1 juta rupiah, Mas. Rev? Dia beneran Rev? Elis, jangan lari-lari di mall. Anak papa jangan lari-lari dong. Tadi Elis lihat ada om-om kribo bewokan. Mukanya serem banget kayak kodok Zuma. Hus, Elis nggak boleh ngomong gitu. Nanti omnya tersinggung loh. Tapi om-om itu kedipin Elis dari tadi, Ma. Elis takut digigit. Ya udah, nanti papa beliin es krim ya, biar Elis gak takut lagi. Hah? Asik es krim? Udah bayarnya, Pak. Dari tadi Elis merengek minta balon Mr. DIY. Udah, Mama. Ya udah, sekarang kita ke Mr. DIY ya. Belanja, sekalian minta balonnya. Asik, dapat es krim dan balon. Ternyata Rev udah nikah dan melanggar janji di antara kami. Terus buat apa aku menunggu selama ini dan berharap sama dia? Suara apa itu? Siapa cewek itu? Wajahnya familiar. Kenapa cewek itu nangis? Ai, Ada apa, sayang? Ai. Gak ada apa-apa sayang. Maafin aku udah melanggar janji kita, Ai.
es krim. Sayang, kamu beneran gak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Ayo jalan. Maaf Ayi, sekarang aku udah punya keluarga yang aku sayangi. Semoga kamu bisa mendapatkan kebahagiaan di masa depan. Ya Allah, kali ini aku benar-benar gak punya siapa-siapa lagi. Ibu udah tiada. Ref udah punya keluarga dan melupakan janji di antara kami. Mengapa dia ingkar janji? Alhamdulillah, akhirnya aku sampai di pondok pesantren dengan selamat. Assalamualaikum. Apa kamu santri baru yang mau belajar ilmu agama di pondok ini? Waalaikumsalam. Benar Ustadz, nama saya Rafael Trio. Anak yang sopan. Saya adalah Ustadz Ridwan, pemilik pondok pesantren ini. Saya akan mengingatnya dengan baik. Kamu istirahat aja sekarang. Gedung santri ada di depan sana, belok kiri setelah musola. Baik Ustadz, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamak, siapa cowok ganteng itu? Santri baru. Biasanya santri di sini mukanya kayak tempe mendoan semua. Alica, kamu dari mana pakai baju kayak gini? Kamu itu putrinya Ustadz loh. Biasalah Abi, habis malak preman di pasar. Astagfirullah, kamu itu cewek. Harusnya kamu lebih manis dan feminim. Iya Abi. Oh iya, tadi santri baru ya Abi. Ganteng banget. Iya, santri baru. Namanya Ref. Kamu jangan macem-macem ya, apalagi godain dia. Abi mah seuzon mulu bawanya sama aku. Soalnya Abi percaya kalau Ref itu cowok baik-baik. Kalau kamu sih, Abi nggak percaya. Abi mah gitu, nggak percaya sama anak sendiri, malah percaya sama orang lain. Soalnya Abi tahu kamu suka cowok ganteng. Awas aja kalau sampai kamu godain Ref ya. Iya Abi. Jelas aku bakal godain Ref lah. Lihat aja nanti. Aku nggak bakal sia-siain cogan yang ada di depan mataku. Akhirnya aku sampai di ruangan Ref. Untung aja aku berhasil ngendap-ngendap tanpa ketahuan Abi. Ref mana ya? Alamak, itu dia. Ternyata dia lebih ganteng kalau dari dekat. Mirip calon imamku di masa depan. Kenapa tiba-tiba hawanya jadi dingin ya? Kayak ada setan yang ngawasin aku. Hei ganteng, shh, shh. Noleh sini dong ganteng. Shh, shh. Suara siapa itu? Apa pondok pesantren ini angker? Dar, Astagfirullahalazim. Kamu siapa? hai ganteng, kenalin, namaku Alica, calon istri masa depan kamu. Mah, Ini kan tempat santri, kok bisa cewek masuk sini? bisa dong, aku kan manjat pagar yang ada di sana dan ngendap-ngendap. Astagfirullah. Alica, Papa tahu kamu pasti kesini diam-diam. Hah, mampus, kabur dulu ya ganteng. Wah, Alica, dasar anak itu. Maafin anak saya ya, Ref. Dia emang bandel orangnya. Cewek tadi putrinya Ustadz. Kok kelakuannya minus aura gitu ya? Iya, orangnya tomboy dan tengil. Pusing saya jadinya. Maaf ya, hari pertama kamu di sini malah nggak nyaman. Nggak apa-apa kok Ustadz, saya maklumin. Maaf mengganggu waktu istirahat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Ustadz, tapi kelakuannya kayak dajal. Lucu juga. hei ganteng, shh, shh. Kiu kiu. Itu kayak suara cewek yang kemarin. Pura-pura nggak denger deh. Ah, mau cuekin aku ya? Rasain ini. Apaan sih? Nikah yuk, aku suka loh sama kamu. Sorry ya, tapi kamu bukan tipeku. Dan aku udah suka sama cewek lain. Ah, gitu ya. Ya udah, kalau gitu besok aku balik lagi. Bye ganteng. Mah, Apaan sih cewek aneh? malam ganteng. Aku datang lagi loh. Mah,
Astagfirullah, bisa nggak sih munculnya biasa aja, bikin kaget tahu. Nggak bisa, aku emang sengaja ngagetin kamu. Kamu mau apa lagi sih kesini, hah? Nikah yuk, kamu udah naksir belum sama aku? Kalau belum, besok aku tanya lagi. Aku udah bilang kan sama kamu itu bukan tipeku. Terus, tipe kamu kayak gimana? Aku mau memantaskan diri buat jadi istri kamu. Aku nggak bakal nikahin kamu, karena aku udah janji mau nikahin cewek lain. Oh gitu, kalau gitu besok aku balik lagi ya. Bye ganteng, muah. Gak usah balik-balik lagi kalau perlu, dasar cewek keras kepala. Aham, malam ganteng, muah. Astagfirullahaladzim, baju apa yang kamu pakai itu? Kenapa? Bukannya cowok suka sama cewek yang seksi dan menggoda? Cepat keluar dari sini, sebelum menimbulkan fitnah. Emangnya tipe kamu bukan cewek seksi ya? Aku suka sama cewek yang berpakaian tertutup dan bisa menghargai dirinya sendiri. Oh gitu. Oke deh, besok aku bakal balik lagi dan pakai pakaian yang tertutup. Akhirnya cewek gila itu pergi juga. Hampir aja imanku goyah. Astagfirullah. Ini kerudungnya almarhum Umi. Mulai besok, aku akan mengubah penampilanku. Assalamualaikum ganteng. Waalaikumsalam. Kamu, Alicia. Masya Allah. Sekarang, aku udah jadi tipe kamu belum? Jujur, kamu emang cantik. Tapi aku tetap gak bisa nikah sama kamu. Kenapa? Karena aku udah sayang sama cewek lain dan akan menikah sama dia. Selama janur kuning belum melengkung, kamu bukan milik siapapun. Dasar. Tapi dia udah berubah jadi lebih baik. Kenapa aku senyum ya? Alif Lam Mim. Zalikal kitabulah raiba fih. Hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Masya Allah, adem banget kalau lihat dia ngaji gini. 2 bulan ini dia lebih anteng dan jarang ganggu aku lagi. Walaupun masih sering ngajakin nikah sih. Ref, kamu ngapain di situ? Aku cuma nggak sengaja lewat kok. Kamu bisa ngaji? Aku kira nggak bisa. Aku bisa ngaji kok dari kecil. Cuma jarang ngaji aja sejak salah pergaulan. Baguslah kalau kamu udah sadar akan pentingnya ilmu agama. Tapi aku masih butuh banyak bimbingan. Kamu mau ta'aruf sama aku dan membimbing aku? Alicia, aku udah sering bilang kan, kalau aku udah punya janji nikah sama cewek lain. Tapi jodoh kan gak ada yang tahu. Aku bakal terus berusaha, Ref. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia masih keras kepala aja. Tapi entah kenapa, aku mulai terbiasa sama dia. Sebulan kemudian, Ustadz Ridwan jatuh sakit. Alicia jadi pendiam dan sering melamun di teras. Alicia, kamu gak masuk ke dalam. Di luar cuacanya dingin. Iya. Makasih ya. Kenapa hatiku sakit ya ngelihat Alicia sedih dan berubah kayak gini? Assalamualaikum, Ustadz memanggil saya. Waalaikumsalam. Iya Ref, kemarilah. Ada yang mau saya bicarakan. Ada apa Ustadz? Bagaimana kondisi kesehatan Anda? Sepertinya umur saya tidak akan lama lagi. Apakah saya boleh meminta satu hal egois sama kamu? Apa itu Ustadz? Kalau saya sudah tidak ada, tolong jaga Alicia ya. Saya titip Alicia sama kamu. Apa? Kenapa harus saya Ustadz? Saya percaya kamu adalah pria yang baik dan ditakdirkan dengan Alicia. Tolong izinkan saya melakukan sholat istikharah dulu Ustadz. Saya ingin memantapkan hati. Baiklah.
Anda istirahat saja. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Tolong berikan petunjuk-Mu ya Allah. Setelah melakukan sholat istikharah, kenapa wajah Alicia yang selalu muncul? Apakah ini jawaban dari doaku? Assalamualaikum Alicia, boleh aku masuk? Waalaikumsalam. Boleh kok, masuk aja. Ada apa? Alicia, apa kamu bersedia ta'aruf sama aku? Kalau kamu bersedia, besok kita akad nikah. Hah? Apa? Bukannya kamu mencintai wanita lain? Aku udah melakukan sholat istikharah semalam, dan kamu adalah jawaban dari doaku. Kalau gitu, aku bersedia, Ref. Alhamdulillah. Setelah melangsungkan akad nikah, Pak Ridwan meninggal dunia. Dan aku membawa Alicia pulang ke kampung halamanku untuk bertemu keluargaku dan memperkenalkannya sebagai istriku. Alicia, mulai sekarang kamu adalah tanggung jawabku karena aku suami kamu. Ref, aku tahu kamu nikahin aku karena permintaan Nabi kan? Kalau kamu merasa terbebani, Alicia, aku sama sekali gak terbebani. Lagi pula, aku sayang sama kamu. tapi gimana sama cewek yang kamu cintai dan punya janji sama kamu itu? Aku percaya dia bakal menemui pria yang baik. Dan sejak aku menikahi kamu, cintaku udah sepenuhnya milik kamu. Hah? Aku juga cinta sama kamu, Ref. Malam ini adalah malam pertama kita. Aku milik kamu seutuhnya, sayang. Dasar nakal. Aku juga milik kamu seutuhnya. Ai, maafin aku. Kamu emang pernah singgah di hatiku. Tapi sekarang hanya istriku yang berhak singgah di hatiku. Kamu masa laluku. Alicia adalah masa depanku. Sudah tidak ada rasa cintaku padamu. Yang tersisa hanya perasaan bersalah. Ya Allah, apakah masih ada kebahagiaan untuk hamba? Hei, kenapa kamu menangis? Nih tisu. Makasih ya. Kamu siapa? Kamu gak kenal aku ya? Aku Alessio. Kita sering papasan pas ke masjid. Kamu tinggal satu daerah sama aku. Maaf, aku kurang peka sama sekitar. Namaku Ai. Gak apa-apa kok. Dari dulu aku sering perhatiin kamu. Tapi aku malu mau kenalan. Kenapa kamu sering perhatiin aku? Aku juga gak tahu. Aku cuma ngerasa ada perasaan hangat saat aku lihat kamu di masjid. Oh, gitu ya. Ai, aku gak mau basa-basi lagi. Kamu mau gak taruh sama aku? 3 tahun aku perhatiin kamu. 3 tahun? Kamu memendam semuanya selama itu? Iya, aku gak tahu harus mulai dari mana. Tapi sepertinya hari ini adalah saat yang tepat. Alessio, izinin aku sholat istikharah dulu ya. Aku ingin minta petunjuk sama Allah. Iya, Ai. Aku bakal nunggu jawaban dari kamu. Ya Allah, apakah ini petunjuk darimu? Ai, maafkan aku. Semoga kamu dapat jodoh yang lebih baik daripada aku. Sayang, kamu gak siap-siap. Kita mau ke acara resepsi pernikahan sahabat kamu kan? Iya, aku siap-siap dulu ya sayang. Sayang, kamu kenapa? Kamu selalu sedih tiap lihat barang itu. Emangnya itu barang apa? Ceritanya panjang. Nanti aku ceritain semuanya ya setelah pulang dari resepsi. Ai, Ref, kenapa dia ada di sini? Ini hari bahagiaku. Aku harus senyum. Kamu kenal sama mempelai wanitanya, sayang? Sebenarnya dia adalah wanita yang pernah punya janji nikah sama aku. Namanya Ai. Oh, jadi dia orangnya. Soal barang itu adalah barang pemberianku buat dia
sebagai tanda janjiku sama dia. Ah, jadi gitu ya ceritanya. Aku ke toilet dulu ya sayang. Permisi, apa aku boleh masuk ke sini, Ayi? Aku pengen bicara bentar sama kamu. Kamu kan istrinya Rev. Kamu mau bicara apa? Aku udah tahu cerita tentang kalian. Rev udah cerita semuanya sama aku. Rev cerita ke kamu. Iya, tolong maafin Rev ya. Dia sama sekali nggak ada niatan ingkar janji sama kamu. Itu salahku. Maksud kamu apa ya? Seandainya almarhum Abi nggak maksa Rev buat nikahin aku, mungkin Rev bakal nepati janjinya. Sayang, aku nggak pernah ngerasa terpaksa menikahi kamu. Sayang, kok kamu tahu aku ada di sini? Karena aku tahu kamu sayang, makanya aku nyusul kamu ke sini. Ai, jujur aku udah melakukan sholat istikharah dan wajah Alica yang muncul dalam doaku. Itulah alasan kenapa aku mantap menikahi Alica. Jadi gitu ceritanya. Harusnya kamu jujur sama aku lebih awal. Jadi aku gak perlu nunggu kamu. Maaf Ai, jujur aku dihantui perasaan bersalah. Tapi soal perasaanku udah milik Alica seutuhnya. Aku ngerti sekarang Rev. Aku maafin kamu kok. Makasih Ai. Dan untuk kamu sayang, aku tekankan lagi ya, aku sayang banget sama kamu. Cuma perasaan bersalah saja yang menghantui aku selama ini. Tapi semua sudah selesai. Aku gak pernah terpaksa menikahi kamu. Aku udah bahagia sama kamu dan Elis anak kita. Iya sayang, sekarang aku juga udah lega. Sayang, kamu udah siap? Loh, Rev, Alica, kalian kok ada di sini? Kalian kenal Ai? Aku kenal sama dia. Intinya dia kayak adik kandungku sendiri. Tolong jaga dia ya, Alessio. Tenang aja, aku bakal jagain dia dengan baik. Ai, kamu beruntung menikah dengan Alessio. Dia pria yang baik dan bertanggung jawab. Iya, aku juga bersyukur bisa ketemu sama Alessio. Dia adalah jawaban dari doaku selama ini. Tapi, sejak kapan kalian kenal? Kok lu gak pernah cerita sama gue? Ceritanya panjang dan gak perlu dibahas juga. Oh gitu. Sayang, kamu siap-siap Ki. Bentar lagi kita harus duduk di pelaminan. Astagfirullah, iya. Aku siap-siap dulu ya sayang. Selamat ya Alessio. Thanks bro. Selamat ya Alessio. Makasih Alica. Guys, ayo kita foto bareng. Ya Allah, ternyata cintamu lebih besar daripada kekecewaanku. Setelah banyak kekecewaan yang aku alami, kini engkau membuatku terpana hingga aku lupa betapa pedihnya rasa sakit pada saat itu. Terima kasih ya Allah. Karena jodoh di tanganmu ya Allah, bukan sekadar ingin hatiku. Kau yang maha tahu waktu yang paling indah untuk pertemukan aku dan dia. Serahkan cinta ini padamu, biarlah engkau yang menulis akhirnya. Aku percaya semua indah dalam rencanamu.